Halo D-Learners, selamat datang lagi di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini misi kita lumayan ambisius nih. Kita mau bedah tuntas satu pertanyaan besar. Kenapa sih orang yang cerdas dan pekerja keras itu sering banget tanpa sadar nyabotase kesuksesan finansial mereka sendiri? Betul. Dan untuk menjawab itu kita bawa banyak banget referensi hari ini. Ada tumpukan rekaman audio psikologi kemakmuran, dokumen observasi perilaku, sampai buku teks klasik soal psikologi uang. Bener. Tapi, sesuai komitmen kita buat menjaga kemurnian pesan dan anonimitas, kita nggak akan sebutin nama penulis atau judul spesifik ya. Iya, biar kita fokus murni ke ide dan konsepnya aja, bukan ke siapa yang ngomong. Setuju. Nah, The Learners, buat ngebuka deep dive kita hari ini, saya mau mulai pakai satu cerita yang luar biasa banget dari referensi kita. Ini soal legenda musik, Bob Marley. Wah, ini cerita yang pas dia mau konser itu kan? Iya, bener banget. Jadi bayangin, 2 hari sebelum sebuah konser besar, Bob Marley ditembak peluru sengguhan loh, nembus tubuhnya. Secara logika, insting bertahan hidup mamalia pasti nyuruh kita buat batalin konser, masuk rumah sakit, atau nyari balas dendam kan? Pasti dong, atau minimal sembunyilah, itu masuk akal. Tapi tebak apa yang dia lakuin? 2 hari kemudian, dengan luka tembak yang masih dibalut perban tebal, dia tetap naik ke atas panggung. Wow, luar biasa sih itu. Dia maksain diri tampil nyanyi. Terus pas ada yang nanya kenapa dia ngambil risiko segila itu, jawabannya tuh bener-bener ngubah cara saya ngelihat pikiran manusia. Dia bilang apa waktu itu? Dia bilang dunia ini udah terlalu penuh kebencian. Jadi dia ngerasa harus meracuni pikiran orang-orang dengan cinta dan kedamaian. Intinya, dia nolak mentah-mentah buat beroperasi di frekuensi negatif yang sama kayak penyerangnya. Nah, disinilah letak ironi besarnya. Bob Marley secara sadar nolak pakai kebencian sebagai senjata. Dia nggak mau senjata itu ngerusak dirinya sendiri. Bener. Tapi lucunya, dalam hal uang dan kesuksesan, kita justru kebalikannya. Kita sering banget tanpa sadar pakai pikiran kita sendiri sebagai senjata buat nyerang dan nyabotase diri kita. Iya, kayak nembak kaki sendiri pas udah mau sampai garis finish ya. Ibaratnya gini deh. Bayangin pikiran kita tuh kayak smartphone keluaran terbaru. Oke, smartphone. Pagi-pagi, kita cabut charger di angka 100%, layar terang, prosesor kenceng, kita minum kopi, dan ngerasa siap naklukin dunia. Semangat pagi gitu ya. Persis. Tapi anehnya, baru jam 10 pagi, baterainya tiba-tiba sisa 20% aja. Kita bingung dong. Perasaan nggak dipakai main game berat, nggak dipakai nonton video, kok habis? Pasti ada aplikasi yang jalan di background tuh. Nah, itu dia. Usut punya usut, ada aplikasi tersembunyi yang nguras daya secara diam-diam. Dan aplikasi latar belakang ini adalah pikiran negatif kita, ketakutan soal uang dan rasa nggak pantas. Bener banget, menguras energi tanpa kita sadari. Jadi, oke, mari kita bedah ini. Apakah kita benar-benar seirasional itu? Kita semua kan sadar ingin kaya dan sukses. Lalu mengapa otak kita malah mati-matian melawannya? Buat paham kenapa kita ngelawan kesuksesan, kita harus lihat dulu proporsi otak yang bener-bener kita kendaliin. Kita tuh gak serasional yang kita kira loh. Masa sih? Perasaannya kan kita yang ngambil keputusan tiap hari. Itu ilusi. Kalau kita lihat data dari sumber kita, pikiran sadar tempat di mana logika, niat kuat dan hasrat pengen kaya itu ada, ternyata cuma ngendaliin sekitar 12% dari tindakan kita. Tunggu, cuma 12%. Iya, 12% doang. Sisa 88%-nya itu pikiran bawah sadar. Disitulah bersemayam semua kebiasaan, respons emosional, dan doktrin dari masa kecil kita. Wah, pantesan sering rasa autopilot. Persis. Dan di dalam area 88% ini ada sistem pertahanan yang namanya servo mechanism. Servo mechanism. Ini cara kerjanya mirip termostat AC di ruangan gitu kan? Benar. Coba jelasin analoginya gimana? Gini, misalnya Anda ngatur termostat AC di suhu 20 derajat. Itu kan zona nyaman Anda ya. Terus tiba-tiba suhu ruangan naik jadi 25 derajat. Mungkin karena tiba-tiba dapat bonus besar atau bisnis mendadak untung gede ya? Nah, iya. Kompresor AC atau otak bawah sadar ini pasti panik. Dia ngebaca itu sebagai anomali, sebagai error system. Terus mesinnya nyala kencang banget buat ngedinginin ruangan balik ke 20 derajat. Betul sekali. Otak kita mendaftarkan kesuksesan finansial yang drastis itu bukan sebagai anugerah, tapi sebagai ancaman.
Jadi dia ngerasa terancam karena itu di luar zona nyaman kemiskinannya gitu. Iya, makanya otak maksa Anda ngelakuin kecerobohan. Tiba-tiba Anda investasi di tempat yang bodong. Atau minjemin uang ke orang yang nggak bakal bayar. Pokoknya uang itu harus habis biar Anda balik ke suhu awal. Wow, masuk akal banget. Ada satu contoh spesifik dari dokumen kita soal ini. Soal poverty consciousness atau kesadaran miskin. Oh, yang cerita soal anak kecil itu ya? Bener. Bayangin ada balita, dia baru aja dikasih uang kembalian sama pamannya, uang kertas lecek gitu. Anak ini kan seneng banget ya, senyum-senyum pegang uang. Buat dia itu mainan baru kan? Iya. Tiba-tiba ibunya lihat dan langsung teriak panik. Ibunya bilang, jangan dipegang, uang itu kotor, banyak kumannya, cepet cuci tangan. Padahal niat ibunya kan baik, 100% soal higienitas. Betul, niatnya kebersihan. Tapi otak si balita nggak paham konteks kuman. Yang direkam sama amigdalanya tuh cuma lonjakan adrenalin dari teriakan ibunya. Jadi dia bikin doktrin absolut di kepalanya. Persis, otaknya ngerekam uang sama dengan sesuatu yang menjijikan dan harus segera disingkirkan. Dan puluhan tahun kemudian, anak ini tumbuh dewasa, tapi dia nggak pernah bisa nabung. Tiap punya uang lebih, otaknya teriak buat nyingkirin benda kotor itu. Nah, dari perspektif referensi kita, ini ngejelasin banyak hal. Setiap keputusan finansial yang kelihatannya gila buat orang lain, sebenarnya sangat masuk akal bagi pelakunya. Karena berdasarkan doktrin masa kecil mereka itu ya. Benar. Pengalaman pribadi seseorang tentang uang mungkin cuma mewakili 0,0000001% dari realitas dunia. Tapi yang secuil itu ngebentuk 80% dari cara dia mandang dunia. Disinilah bagian yang sangat menarik. Dan sejujurnya logika saya agak berontak nih. Wah, berontak gimana tuh? Ya, bayangin kalau saya sadar termostat saya rusak. Terus saya lihat utang menumpuk. Insting saya pasti marah dong. Saya mau nyatain perang frontal terhadap kemiskinan saya. Kan kita diajarin buat realistis dan merangi hal negatif. Kedengarannya sih heroik ya. Tapi secara neurologis, nyatain perang frontal terhadap hal negatif itu justru ngasih bahan bakar ke masalahnya. Itu jebakan psikologis terburuk. Tunggu. Maksudnya, kalau saya merangi kemiskinan, kemiskinannya malah makin kuat. Kok bisa? Gini, alam bawah sadar kita itu nggak ngerti konsep negasi. Dia nggak bisa nangkep kata tidak atau jangan. Coba kalau saya bilang, jangan bayangin gajah warna pink. Apa yang muncul di kepala Anda? Langsung kepikiran gajah pink sih. Nggak bisa ditahan. Sama kayak urusan finansial. Kalau Anda nangis tiap malam sambil teriak, saya benci utang, saya nggak mau miskin. Alam semesta dan otak Anda cuma nangkep kata utang dan miskin yang lagi di-highlight sama emosi tingkat tinggi. Oh, pantesan. Kayak cerita Bunda Teresa di referensi kita ya. Iya, Bunda Teresa paham banget soal ini secara intuitif. Kan dia pernah nolak mentah-mentah pas diundang ke demonstrasi anti perang. Orang pada bingung, dia kan tokoh perdamaian, kok nolak? Tapi dia ngasih syarat kan? Bener, dia bilang, saya nggak mau datang ke acara anti perang. Tapi kalau kalian ganti judulnya jadi pro perdamaian, saya bakal ada di barisan paling depan. Karena nolak sesuatu tuh sama aja nyiramin rumput liar pakai energi kita. Persis. Dan secara biologis, ada penjelasan konkret kenapa panik dan merangi hal negatif itu sangat ngerusak. Penjelasan biologis gimana tuh? Waktu kita stres mikirin uang, tubuh ngelepasin hormon kortisol. Nah, banjur kortisol ini nutup gerbang filter informasi di otak kita yang namanya Reticular Activating System atau RAS. RAS, oh. Ini semacam algoritma media sosial di otak kita kan, yang milah mana informasi penting buat ditampilin dan mana yang diblokir. Tepat banget. Dan pas ARS Anda tertutup karena kortisol, Anda secara harfiah jadi buta terhadap peluang bisnis. Atau solusi yang sebenarnya ada di depan mata. Anda cuma bisa ngelihat ancaman. Gila, jadi karena panik, kita beneran buta secara peluang. Terus, taktik intervensinya gimana? Kita kan nggak bisa cuma disuruh tenang pas lagi dikejar debt collector. Betul, makanya kita butuh solusi teknis. Yang agresif dulu nih, namanya metode CRAFT. Cancel, Replace, Affirm, Focus, Train. Oke, CRAFT. Gimana tuh praktiknya? Pas suara kecil di kepala mulai ngejatuhin Anda, kayak bilang, kamu bakal gagal, utangmu nggak lunas. Anda harus paksa hentiin detik itu juga. Teriak di dalam hati, cancel. Jujur aja ya, kalau saya lagi pusing lihat saldo minus, terus disuruh bilang cancel,
Otak logis saya pasti nolak dong. Dia bakal nganggap ini toxic positivity atau omong kosong motivasi. Kelihatannya emang aneh, tapi ini tuh buat memotong jalur saraf negatifnya. Setelah di-cancel, Anda harus langsung ganti pakai afirmasi pemberdayaan. Itu bagian replace dan affirm-nya. Jadi langsung dialihin fokusnya ya? Atau pemindah rahasia. Ini pakai jangkar emosi secara fisik. Jangkar emosi fisik. Contohnya kayak gimana? Misalnya Anda nyimpen batu halus di saku, pas Anda lagi ngerasa tenang banget atau bersyukur, Anda genggam batu itu. Lama-lama sensasi fisik batu itu kekunci sama emosi tenang Anda. Oh, jadi pas nanti ada badai kepanikan datang, saya tinggal genggam batu itu buat ngeser frekuensi otak saya. Iya, ngeser frekuensi sebelum kortisolnya meledak. Jadi pertanyaannya, apa makna dari semua ini? Apakah the learner cukup duduk diam megang batu halus sambil nunggu koper isi uang 10 miliar jatuh dari langit? Ya nggak gitu juga dong, visualisasi dan afirmasi itu bukan sihir. Nah, terus gimana cara ngeyakinin otak logis kita? Otak saya kan jelas tahu saya lagi pura-pura ngerasa kaya pas lagi bokeh. Disinilah kita masuk ke kerja keras taktisnya. Ini bukan soal baca mantra kosong, tapi soal ngertas sistem. Dan langkah pertamanya adalah ngancurin cengkeraman logika sadar kita sendiri. Ngancurin logika? Gimana caranya? Logika itu ibarat satpam yang galak banget di otak kita. Tiap Anda punya ide, satpam ini teriak, nggak mungkin, modal dari mana? Nah, dari referensi kita, ada taktik maksa nulis 20 ide. Nulis 20 ide? Buat ngelipitin pendapatan ya? Bener. Coba bayangin, ide pertama sampai kelima itu gampang banget kan? Gampang lah. Paling isinya kayak kerja lembur atau jualan online. Itu kan diproses sama 12% otak logis kita. Betul, satpamnya masih melek. Tapi pas Anda maksa terus nulis sampai ide ke-15 atau 20, logika Anda bakal kehabisan akal. Satpamnya kelelahan dan akhirnya tertidur. Oh, wow. Jadi pas satpamnya tidur, kita baru bisa akses intuisi bawah sadar, tempat ide liar dan brilian itu ngumpet. Persis banget. Disitulah solusi aslinya muncul. Ini ngingatin saya sama satu anekdot favorit saya dari tumpukan sumber kita, tentang anak dari Palembang. Wah, yang nemu gambar gedung putih itu ya? Iya. Jadi ada anak yang miskin banget di pelosok Palembang, suatu hari dia nemu guntingan koran bergambar White House. Dia nggak ngerti geopolitik Amerika, tapi dia takjub banget sama gambar itu dan disimpan terus. Terus suatu hari ketahuan teman-temannya kan? Bener, pas dia diejek habis-habisan sama temennya dibilang mimpi ketinggian, dia nggak nangis. Secara logika kan harusnya dia sedih dan nyerah ya, tapi dia malah natap gambar itu dengan emosi defensif yang kuat banget. Diam batin, lihat saja nanti, gitu ya? Iya. Emosi yang super kuat itu mengunci gambar White House di sistem RES otaknya. Dan tebak, puluhan tahun kemudian, otaknya secara otomatis memfilter peluang-peluang yang akhirnya bawa dia dapat beasiswa dan kuliah di Amerika. Ini bukti nyata. Alam semesta dan sistem saraf kita itu nggak peduli sama kualitas asal-usul kita. Dia cuma ngenalin pola frekuensi emosional. Anak itu mengunci frekuensinya di sana. Tapi tunggu sebentar, ada satu hal yang mengganjal nih. Apa tuh? Kalau kita terus-menerus memvisualisasikan kelimpahan yang luar biasa dan bekerja cerdas dari intuisi, apakah tujuan akhirnya sekedar biar kita bisa beli mobil mewah atau rumah besar? Itu pertanyaan penting. Maksudnya, gimana kita tahu kalau kita nggak lagi terjebak di perlombaan pamer harta doang? Nah, ini ngebawa kita ke pergeseran paradigma terbesar di deep dive kita hari ini. Kita harus mendefinisikan ulang apa itu kekayaan yang sebenarnya. Karena salah paham soal ini adalah sumber utama kegagalan finansial. Oke, jadi bedanya wealth sama rich ya? Kekayaan versus sekadar jadi kaya. Tepat. Berdasarkan sumber psikologi keuangan kita, kekayaan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak Anda lihat. Sesuatu yang nggak terlihat. Maksudnya gimana? Gini, kalau Anda lihat orang beli mobil mewah seharga miliaran, satu-satunya fakta matematis yang Anda tahu adalah uang orang itu sekarang berkurang miliaran, atau utangnya bertambah miliaran. Bener juga ya. Itu cuma nunjukin uang yang udah dihabisin, bukan kekayaan yang dia punya. Makanya, kekayaan sejati adalah uang yang belum dibelanjakan. Uang yang ngasih Anda fleksibilitas dan pilihan di masa depan. Wah, ini nyambung banget sama poin yang paling nyentuh buat saya dari referensi kita. Bahwa bentuk kekayaan tertinggi, dividen tertinggi dari uang, itu bukanlah barang fisik. Lalu apa dong? Kemampuan untuk bangun di pagi hari dan dengan tenang bilang, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Kebebasan waktu, itu dividen terbesarnya.
Setuju banget. Dan kalau udah paham ini, kita masuk ke konsep puncak yang disebut mode pro. Di sini kita sadar bahwa uang itu cuma akibat, bukan sebab. Uang itu akibat dari apa? Dari infrastruktur rezeki kita, ada kisah nyata soal CEO yang perusahaannya nyaris hancur. Stres banget, kortisolnya tinggi. Tapi tiba-tiba semuanya berubah pas dia ganti niatnya. Ganti niat dari yang tadinya mau nyelamatin ego pribadinya kan? Iya, dari mau nyelamatin hartanya sendiri, jadi misi buat nyelamatin ribuan keluarga karyawannya. Begitu niatnya bergeser buat orang lain, stresnya hilang seketika. Otaknya ngelepasin hormon oksitosin ya? Betul, dan itu buka kembali gerbang RS-nya. Tiba-tiba dia bisa mikir jernih dan nemuin solusi buat perusahaannya. Jadi, mengejar uang besar itu sejatinya adalah proses ngebesarin wadah diri kita. Supaya kita pantas jadi saluran berkat buat banyak orang gitu ya? Persis. Makanya, ada kutipan, tabungan adalah jarak antara pendapatan dan ego Anda. Luar biasa. Jadi nurunin ego itu jauh lebih efektif buat ngebangun kekayaan daripada sekedar panik nyari cara naikin gaji ya? Itu kesimpulan yang dapat banget. Kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita udah lihat gimana termostat masa kecil nyabotase kita lewat bawah sadar. Terus gimana hormon kortisol dari stres finansial bikin kita benar-benar buta sama peluang? Iya, dan kita juga belajar cara ngeretas otak pakai taktik nulis 20 ide buat bikin satpam logika kelelahan. Sampai akhirnya kita sadar bahwa kekayaan sejati itu adalah kebebasan waktu yang sunyi. Kebebasan yang didapat pas kita nurunin ego dan memperbesar kapasitas diri buat orang lain. Benar-benar merubah perspektif sih. Nah, The Learner, untuk menutup sesi kita hari ini, saya mau ngasih satu tantangan buat Anda renungkan secara pribadi. Silakan, silakan. Jika pandangan finansial dan ketakutan Anda saat ini ternyata hanyalah produk kebetulan dari lingkungan tempat Anda dibesarkan puluhan tahun lalu, hanya serpihan 0,000000001% dari realitas dunia yang luar biasa luas ini, coba bayangkan, jika besok pagi ingatan masa kecil Anda tentang uang dihapus bersih seluruhnya, keputusan finansial besar apa yang akan langsung Anda ubah hari ini juga?